Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran online bersama Bu Farida di sini. Anak-anak, ini kita sudah masuk ke semester 2. Ya, di semester 2 ini kita belajar di tema 6789 ya, 6789. Kemudian kita awali kegiatan semester 2 ini dengan masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ya, di pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia ya tentang meringkas teks eksplanasi. Ya, meringkas teks eksplanasi atau teks penjelasan dari media cetak atau elektronik. Kemudian untuk IPA kita belajar tentang menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materinya kita akan menggunakan buku paket tema 6 yang sudah anak-anak miliki di rumah. Silahkan dibuka halaman 1 ya. Halaman 1 ya, di situ kita masuk ke subtema 1 pembelajaran 1 tentang suhu dan kalor ya. Oke, anak-anak, di halaman 1 ini terdapat 3 buah gambar. Nah, 3 buah gambar ini adalah gambar seorang anak yang ada di pegunungan ya, sedang berwisata di pegunungan. Ya, udaranya sejuk sekali ya kalau di pegunungan ya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada seorang ibu yang sedang menjemur baju. Ya, sedang menjemur baju. Kemudian di gambar yang ketiga ada sebuah panci ya, yang di dalamnya ada air yang mendidih karena sedang dimasak ya, sedang dimasak menggunakan api dari kompor. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut ya. Nah, dari gambar tersebut, kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat di kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Nah, karena kita di wilayahnya dataran rendah, tentu saja yang gambar pertama ini jarang kita temui ya, tidak pernah kita temui. Nah, kemudian gambar yang ini sering kita temui ketika ibu menjemur baju pagi-pagi itu ya, atau siang-siang, bajunya kering, pakaiannya kering. Kenapa? Karena sudah terkena sinar matahari ya, sudah tidak basah lagi. Nah, kemudian di gambar yang ketiga ini, ini lebih sering lagi ketika di dapur ibu memasak. Nah, tahukah kamu kalau gambar-gambar ini ada hubungannya dengan kalor atau energi panas? Nah, dari gambar ini kamu tahu nggak sumber energi panas itu yang mana? Ayo, sumber energi panas itu yang menghasilkan panas. Nah, di sini kalau kita lihat ada api, ya, ada matahari, ya, dia bisa menghasilkan panas. Nah, kalau di sini gunung, tidak, ya. Kalau di sini mungkinkah tubuh manusia itu mengeluarkan energi panas juga? Terus kalau ada panasnya, bisa nggak kita mengukur panas tubuh kita? Nah, untuk mempelajari tentang sumber energi panas ini, yuk kita sama-sama pelajari di halaman kedua. Nah, silahkan dibuka halaman kedua ya, nak. Halaman kedua. Di halaman kedua ini ada sebuah teks atau sebuah bacaan. Ya, bacaan ini berjudul sumber energi panas. Nah, teks ini merupakan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam. Fenomena alam bisa, fenomena sosial bisa, kemudian ilmu pengetahuan juga bisa, bahkan kebudayaan pun juga bisa, ya. Nah, teks eksplanasi ini bersifat keilmuan. Nah, bersifat keilmuan, ada ilmunya, mengandung ilmu, di mana ilmu penjelasan itu ada informasinya, dan informasinya itu berdasarkan fakta, benar-benar terjadi, bukan karangan ya, bukan karangan. Nah, nanti di teks eksplanasi ini di semester 2 ini anak-anak harus bisa yang namanya menemukan informasi penting ya, informasi penting dengan menjawab pertanyaan. Yuk kita simak, anak-anak simak dari buku kalian di halaman kedua. Bu Ida akan bacakan teks eksplanasi yang berjudul sumber energi panas. Nah,
Simak nggih di paragraf pertama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas. Jadi yang bisa menghasilkan energi panas itu adalah disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi panas yang terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis ini menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Contohnya apa? Nah, di sini misalnya ada panas matahari ini digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, ya, oleh petani dari sawah ya. Kemudian mengeringkan garam, ini petani garam, mengeringkan ikan asin, ini oleh nelayan. Bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, ini untuk kegiatan rumah tangga. Coba anak-anak. Nah, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Coba. Nah, apa yang akan kamu rasakan? Nah, akan terasa panas ya di tangannya ya karena ada gesekan. Nah, sekarang coba kalau kamu punya mistar plastik, penggaris plastik, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 buah benda. Ya, antara 2 buah benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Jadi ternyata gesekan itu juga menimbulkan energi panas. Nah, selain matahari dan gesekan antara 2 buah benda, energi panas ini juga dapat diperoleh dari api. Nah, pada zaman dahulu nih, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Ini nih zaman dulu sebelum ditemukan korek api. Nah, orang zaman dahulu itu menggosokkan 2 buah batu yang kering. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Nah, ternyata selain 2 buah batu yang kering, kayu yang kering itu juga bisa mengeluarkan api jika digesekkan. Nah, ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Nah, saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke, kita lanjut ke halaman ketiga. Kalian cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas itu merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi dari berbagai media, baik media cetak. Nah, media cetak itu apa aja? Media cetak itu bisa koran, bisa majalah, bisa buku pelajaran, ya, maupun juga media elektronik. Media elektronik itu apa saja? Bisa dari TV, bisa dari radio, bisa dari internet, ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, anak-anak harus memahami teks eksplanasi yang sudah Bu Ida bacakan, yang sudah kalian simak tadi. Nah, yuk satu-satu kita lihat kembali pertanyaannya, kemudian kita
kerjakan, ya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ada di mana tadi? Di halaman kedua, apa itu sumber energi panas? Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Itu disebut sumber energi panas. Ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Nah, sumber energi panas yang kamu ketahui apa? Tadi ada matahari, ada juga api. Ya, ada matahari, ada api. Kemudian, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yang didapat makhluk hidup dari matahari? Nih, banyak. Tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Petani padi bisa mengeringkan padi setelah panen. Petani garam bisa mengeringkan garam. Ya. Kemudian nelayan bisa mengeringkan ikan asin. Bahkan ibu juga bisa mengeringkan pakaian yang basah dengan bantuan sinar matahari. Kemudian nomor 4, sambil disimak nggih. Pertanyaan nomor 4, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Kamu bisa menggesek-gesekkan tangan, ya, menggesekkan 2 buah benda, itu juga merupakan cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas matahari. Ya, energi panas tok. Kalau energi panas matahari ya bisa kita jumpai tumbuhan itu bisa menghasilkan buah-buahan, itu juga karena ada fotosintesis. Bajunya ibu jadi kering itu juga karena adanya panas matahari. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Dengan cara menggesek-gesekkan 2 buah benda yang kering, contohnya batu ataupun kayu. Kemudian nomor 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ya, apa kira-kira? Karena api bisa digunakan untuk memasak, menghasilkan bahan makanan, misalkan. Ya, contohnya seperti itu. Kita akan lanjut ke halaman 4. Silakan dibuka halaman 4. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Kelihatan, sumber energi panas. Nah, kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini yang paling penting, anak-anak harus bisa. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya kata kunci ini adalah yang sering muncul. Nah, kata-kata ini adalah kosakata ya. Kosakata. Tidak sembarang kata, Bu. Ada kata yang sering muncul, itu. Nah, itu bukan kata. Itu bukan kata kunci ya. Kata itu bukan kata kunci. Nah, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf, tetapi sering muncul. Nah, contohnya di paragraf yang pertama ini sering muncul energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua? Kata-kata yang penting yang kira-kira sering muncul apa? Yuk kita lihat lagi di paragraf kedua. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, kita perhatikan di sini, ada kata-kata panas matahari. Ya kan? Panas matahari. Panas matahari. Nah, ini sering muncul. Ya, sering muncul. Selain itu bisa juga apa ya? Matahari juga bisa. Matahari juga bisa. Bumi, Bu, bumi. Bumi cuma datangnya 2 kali. Cuma 2 kali, itu nggak bisa dimasukkan. Ya. Berarti bisa kamu tuliskan energi panas matahari bisa, panas matahari bisa, matahari juga bisa, mengeringkan juga bisa. Ini kata-kata yang penting.
Jadi kata kunci bisa lebih dari satu yang dianggap penting dan merupakan informasi, kemudian juga sering muncul. Ya, seperti itu. Begitu ya contohnya ya untuk menentukan kata kunci. Nah, bagaimana cara pertanyaan yang nomor 3? Kata kunci sudah ya, kata kunci sudah. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Nah, bagaimana sih cara menyimpulkannya? Nah, untuk menyimpulkan bacaan di atas, anak-anak harus bisa yang namanya menentukan ide pokok. Ini sudah kita pelajari di semester 1. Menentukan ide pokok. Nah, ide pokok didapat dari mana? Ide pokok didapat dari kalimat utama. Nah, kalimat utamanya apa ya? Kalimat utamanya di sini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Ya. Kemudian di paragraf yang kedua juga bisa. Paragraf yang ketiga juga bisa. Nah, ide pokok diperoleh dari kalimat utama. Kalimat utama hanya ada satu dalam setiap paragraf. Ya, hanya ada satu di setiap paragraf. Nah, menentukan ide pokoknya bagaimana? Ada berbagai cara. Yang pertama, kalian bisa mengambil seluruh kalimat utamanya. Satu kalimat utamanya menjadikan ide pokok. Boleh. Mengurangi beberapa kata dari kalimat utama. Yang ketiga, kamu bisa menyimpulkan kalimat utama. Nah, kalau dari paragraf 1 ini, kalimat utamanya begini, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, ini alangkah baiknya kalau ide pokoknya kita simpulkan. Ini ngomongin tentang apa? Oh, ini adalah ngomongin tentang arti sumber energi panas atau makna dari sumber energi panas. Oh, berarti ide pokoknya makna dari sumber energi panas atau pengertian sumber energi panas. Nah, kalau kamu sudah menentukan semua paragraf, ide pokok dari semua paragraf, baru anak-anak bisa membuat sebuah paragraf dari ide pokok itu kamu susun menjadi beberapa kalimat, ya. Disusun menjadi beberapa kalimat, kemudian dipadukan. Itulah kesimpulan. Ya. Itu cara menentukan kalimat utama. Ya, seperti itu ya, Nak. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke halaman 5. Nah, di sini ada percakapan. Ini antara Siti sama Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk menyalakan api ya. Kemudian Udin bilang, saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Siti kemudian menjawab, betul Udin, membaca itu merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang disebutkan si Udin, informasi dari majalah, itu merupakan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi berisi penjelasan atau informasi berdasarkan fakta. Nah, faktanya tentang apa? Ini loh sumber kita tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber energi panas. Nah, itu isi majalah yang dibaca si Udin ya tentang sumber energi panas. Nah, anak-anak, sumber energi panas yang terbesar di bumi ini adalah matahari. Selain itu juga ada api. Nah, sekarang sebentar. Kalau api itu banyak kita manfaatkan untuk kalau di rumah itu untuk memasak. Nah, ibu memasak menggunakan api dari kompor. Nah, sumber energi panasnya adalah api. Nah, selain memasak dengan api, ada berbagai benda yang bisa menghasilkan panas.
yang membantu ibu memasak ya. Memasak apa kira-kira ya? Memasak apa? Yuk kita lihat di halaman 6. Nah, ibu memasak nasi. Contohnya, kegiatannya ibu memasak nasi. Memasak nasi. Alat yang digunakan apa? Ada panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan dari panci dan kompor ketika memasak dengan panci dan kompor adalah api. Api dari kompor. Selain itu, memasak nasi bisa juga menggunakan alat penanak nasi elektrik. Nah, namanya apa? Namanya rice cooker. Nah, rice cooker. Nah, rice cooker itu sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Nah, selain rice cooker, ada lagi nih alat-alat yang bisa menghasilkan energi listrik. Coba tangannya sama orang tuamu. Tanya sama ayahmu atau ibumu atau Pak De, Bude, kakek, nenek, atau om, tante, kakak. Ya, apa saja sih alat-alat yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari yang bisa menghasilkan energi panas. Ya, nanti anak-anak ada tugas itu di LKS IPA yang sudah kalian dapatkan. Ya, nanti silakan pelajari IPA di halaman 4. Nah, maaf, tugasnya di halaman 4. Ayo berlatih 1, silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Nomor 1 sampai 5. Nah, itu adalah alat-alat yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan manusia yang dapat menghasilkan energi panas ya. Itu. Nah, kemudian kita juga bisa nih membuktikan adanya energi panas dengan melakukan percobaan. Nah, anak-anak pasti ada pernah tahu yang namanya es batu. Nah, itu nggak asing lagi buat kita. Es batu itu digunakan untuk membuat minuman segar. Ya, kita akan melakukan percobaan. Nah, kita akan melakukan percobaan membuktikan adanya energi panas dari matahari. Nah, matahari ini merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Nah, lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok ya, karena anak-anak tidak sedang di sekolah jadi tidak bisa melakukan percobaan, jadi kita akan mempelajari saja ya sambil memperhatikan. Alat dan bahannya yaitu adalah 3 wadah untuk es batu. Kemudian 6 buah es batu dengan ukurannya sama dan juga pencatat waktu. Nah, bagaimana kegiatannya? Nah, perhatikan. Kegiatannya adalah pertama, anak-anak letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah. Ya, masing-masing wadah. Kan tadi wadahnya ada 3. Ya, bentuknya sama, jumlahnya sama, ukurannya juga sama. Nah, satu wadah diletakkan di luar kelas. Nah, di luar kelas seperti ini, di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua di atas meja di dalam kelas. Kemudian yang ketiga ditaruh di dalam rak atau di dalam lemari juga boleh. Nah, ini yang terlindung dari sinar matahari. Dia nggak kena sinar matahari sama sekali. Kalau ini terkena sinar matahari tapi cuma sedikit, terhalang oleh tembok, terhalang oleh jendela. Kalau ini yang langsung terkena sinar matahari. Nah, setelah kita letakkan di 3 tempat itu, kemudian kita catat waktunya. Nah, anak-anak pasti sudah paham apa yang akan terjadi pada es batu ketika terkena sinar matahari langsung, terhalang oleh tembok dan jendela. Kemudian yang ini adalah tertutup, ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Ya. Kita bisa menjawab pertanyaan, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut sebelum diletakkan, ya, ukurannya sama, ya. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Tentu saja yang terkena matahari langsung, ya. Nah, mengapa? Mengapa kok ini lebih mencair lebih dulu? Kenapa, Nak? Karena dia es batu ini terkena sinar matahari, terkena panas, ya. Es batu yang terkena panas dia akan mencair, ya.
Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Nah, es batu yang terkena sinar matahari langsung akan lebih cepat mencair. Berbeda dengan es batu yang diletakkan di dalam kelas ya, yang terhalang oleh tembok dan jendela, dia akan mencairnya lebih lama dari yang ini. Nah, bagaimana dengan yang di dalam lemari? Dia tentu saja lebih lama dari kedua es batu ini. Kenapa? Karena tidak terkena matahari langsung. Ya, itu adalah hasil percobaannya. Ya. Nah, anak-anak, itulah materi yang telah kita pelajari ya, IPA tentang kalor dan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang fenomena alam, bisa juga fenomena sosial, bisa juga fenomena budaya atau ilmu pengetahuan, dan berisikan informasi yang merupakan fakta, benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, teks eksplanasi itu bisa kita peroleh di buku pelajaran, di majalah, di koran, ya, itu merupakan media cetak. Kalau media elektronik bisa dari komputer, bisa dari TV, bisa dari internet, bisa dari buku elektronik juga bisa. Nah, tadi teks eksplanasi yang kita baca tentang sumber energi panas. Sumber energi panas itu adalah semua benda yang bisa menghasilkan energi panas. Ya, contohnya ada api dan matahari. Gesekan dua benda juga menghasilkan energi panas. Ya, ada banyak sekali benda-benda elektronik di rumah yang bisa menghasilkan energi panas, ya. Contohnya ada rice cooker, ada setrika, ada juga kompor, bisa juga catok rambut. Pernah lihat catok rambut? Nah, biasanya di salon itu menggunakan catok rambut. Nah, anak-anak, tugas kalian nanti adalah IPA halaman 4 ya di LKS. IPA halaman 4 di LKS, ayo berlatih 1, dikerjakan di buku tulis, dan bahasa Indonesia ayo berlatih 1 halaman 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Kalian baca dulu sumber energi panas dan contohnya, kemudian kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 yang atas ya. Semua dikerjakan di buku tulis. Ya, semua dikerjakan di buku tulis. Nah, anak-anak, itu saja materi yang bisa Bu Ida sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bisa menambah informasi untuk anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang Bu Ida berikan. Oke, semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga materi hari ini bisa terserap dengan baik. Oke, Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.